Selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat senantiasa. Anda menyaksikan Jurnal Nusantara selama 30 menit ke depan. Saya akan hadir dengan berbagai informasi dari berbagai daerah di tanah air. Selengkapnya bersama saya Edwin Chan, inilah Jurnal Nusantara. Kami awali informasi dari Jakarta. Diduga akibat korsleting, saudara, sebuah mobil terbakar di Jalan Latu Menten, Tambora, Jakarta Barat. Sebuah mobil tiba-tiba mengeluarkan asap dari bagian mesin di depan sebuah pusat perbelanjaan di Tambora, Jakarta Barat pada Senin malam. Tak lama, api mulai terlihat dari bagian kolong mobil. Kondisi ini sempat membuat warga maupun pengguna jalan panik. Satu unit mobil pemadam sempat diluncurkan ke lokasi kejadian, namun api dapat dipadamkan oleh warga. Diduga kebakaran mobil ini terjadi akibat korsleting. Diduga akibat korsleting listrik, rumah milik warga Lampung Utara terbakar. Dua penghuni nyaris terjebak saat berusaha menyelamatkan sang ibu. Kebakaran Kelapa 7, rumah Pak Abu. Habis. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api dan dibantu oleh warga sekitar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Saat peristiwa terjadi, penghuni rumah di Tanjung Senang, Lampung Utara sempat terjebak, namun akhirnya bisa menyelamatkan diri. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Utara mengatakan mengarahkan 3 unit mobil pemadam ke lokasi untuk memadamkan kebakaran. Guna penyelidikan lebih lanjut, saudara, polisi mengumpulkan sejumlah barang bukti dan keterangan saksi. Saudara, sejumlah kios di Pasar Burung Srijaya, Kota Madiun, Jawa Timur terbakar pada Senin malam. Banyaknya barang mudah terbakar seperti sangkar burung dan bahan dari kayu membuat api cepat merambat. Sejumlah mobil pemadam kebakaran milik Satpol PP dan Damkar Kota Madiun diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sekitar 1 jam, api yang membakar kios akhirnya dapat dipadamkan. Dari 4 kios yang terbakar, 2 diantaranya hangus tak tersisa. Kobaran api menyebabkan seluruh barang dagangan seperti sangkar dan burung yang di dalamnya turut terbakar. Dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun polisi masih akan terus melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab kebakaran. Masih dari Jawa Timur, saudara, 2 unit mobil milik pengunjung rumah makan di kawasan Jalan Arif Rahman, Hakim Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur tercebur ke sungai pada Senin malam. Kejadian ini disebabkan lahan parkir yang berada di atas sungai runtuh diduga karena konstruksi beton yang tidak kuat menahan beban. Dua unit mobil milik pengunjung rumah makan masuk ke dalam sungai sedalam hampir 2 meter setelah lahan parkir yang berada di atas sungai tiba-tiba runtuh. Menurut pemilik mobil, saat kejadian ada 3 mobil yang terparkir, namun 1 mobil lainnya selamat karena diparkir di pinggir jalan. 1 unit mobil krain dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya dikerahkan untuk mengevakuasi kedua mobil. Setelah hampir 2 jam proses evakuasi, kedua mobil berhasil diangkat dari dalam sungai dan mengalami kerusakan ringan di bagian bodi.
Kita bergeser ke Jawa Barat, saudara. Diduga hendak tawuran, puluhan pelajar dari sekolah menengah atas maupun kejuruan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ditangkap Satuan Polisi Pamong Praja. Pelajar ini dijemput orang tua dan membuat perjanjian agar tak mengulangi perbuatannya. Iya, lupa temennya kamu nggak mau ada yang Kurang lebih 20 pelajar dari sejumlah sekolah menengah atas maupun kejuruan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ditangkap dan didata oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Indramayu. Menurut polisi, pelajar ini sempat ditangkap saat berpesta minuman keras di kolong jembatan Sungai Cimanuk, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti HP, kartu remi, hingga sepeda motor tanpa plat nomor. Selanjutnya, saudara, pelajar dari berbagai sekolah menengah atas maupun kejuruan ini didata dan membuat perjanjian untuk tidak mengulangi hal yang sama. Orang tua pelajar ini pun dimintai untuk menjemput anak-anak mereka. Kita ke sorotan lain ya, saudara. Program makan bergizi gratis di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan mulai dibagikan ke posyandu. Program yang menyasar bayi hingga ibu hamil ini diharapkan dapat menekan angka stunting. Sejak akhir tahun 2025, Posyandu Pesona Bayangkara di Kelurahan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru jadi penerima program makan bergizi gratis atau MBG yang menyasar bayi di bawah 5 tahun atau balita, bayi di bawah 2 tahun atau baduta, ibu hamil dan menyusui. MBG dibagikan setiap Senin dan Kamis. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Guntung Manggis 1 menyalurkan 75 porsi makanan dalam ompreng, dilengkapi goodie bag berisi kue, susu dan telur sebagai upaya pencegahan stunting. Para penerima terdiri dari 35 balita, 30 baduta, 7 ibu hamil dan 4 ibu menyusui. Menunya ya ini beda-beda antara bayi, tapi cuman bedanya dari nasinya aja. Kalau baduta nasinya bubur, kalau balita nasi, tapi menu lain seperti sayurnya sama. Salah satu orang tua balita, Iti, merasa senang anaknya yang berusia 4 tahun mendapatkan MBG. Menurutnya, menu yang disajikan sesuai selera anak sehingga membantu anak yang sulit makan menjadi lebih lahap. Umurnya 4 tahun 2 bulan. Oke, menunya kayak apa Bu menurut Pian, Bu? Menunya ya anaknya suka makan kayak itu. Soalnya kan anaknya susah makan juga. Jadi dapat yang kayak itu tuh enak. Suka anaknya. Menu untuk bayi di bawah 2 tahun berupa bubur, sedangkan balita, ibu hamil dan ibu menyusui mendapatkan nasi putih. Data penerima manfaat ini disusun oleh Posyandu berdasarkan usia 6 hingga 23 bulan yang kemudian dipilah untuk menyesuaikan menu makanan. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, musim penghujan menyebabkan tawon jenis Vespa avanis atau tawon endas berkembang biak lebih cepat. Banyaknya laporan keberadaan sarang tawon Vespa dari warga membuat petugas Damkar Kabupaten Madiun bekerja lebih ekstra mengatasi tawon ini. Pada musim penghujan ini, laporan terkait keberadaan tawon das atau tawon Vespa avanis dari warga ke pemadam kebakaran Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengalami peningkatan drastis. Saat musim kemarau, ada 3-4 lokasi dilaporkan keberadaan koloni tawon Vespa per hari. Namun saat musim hujan seperti sekarang ini, laporan permintaan evakuasi sarang tawon Vespa dari warga bisa mencapai 10 lokasi dalam sehari. Salah satunya adalah Binti Istiqomah, warga desa Keranggan, Kecamatan Geger. Minggu malam ia melapor ke petugas Damkar karena terdapat 2 sarang tawon Vespa di atap rumahnya. Di tangan Damkar, seluruh sarang tawon akhirnya dapat teratasi. Baru tahu kok 1 bulanan nggak ada, gitu. 2 mingguan mana. Awalnya kecil atau gimana? Ya tahunya udah besar. Udah besar. Ya.
nggak meresahkan, tapi kan ya katanya menakutkan gitu loh. Oh gitu. Waspada. Gitu ya. Tapi selama ini belum ada ya korban mungkin disengat atau apa gitu. Menurut petugas damkar, musim hujan berkembangbiakan tawon Vespa lebih cepat. Ketersediaan pakan yang melimpah mendukung siklus perkembangbiakan tawon ini. Tawon Vespa kini justru lebih banyak bersarang di sekitar permukiman warga. Tawon lebih memilih tempat yang aman agar terhindar dari terpaan hujan, seperti bersarang di atap rumah, ranting pohon, dan pekarangan. Nah, kalau tawon Vespa itu lebih bahaya. Karena apa? Kalau menyengat itu bisa 6 kali atau 7 kali. Itu satu lebah atau tawon. Gitu ya. Himbauannya pada masyarakat, mungkin kalau ada sarang tawon di pemukiman atau di kebun, baiknya kalau masih kecil segera lapor ke Damkar Kabupaten Madiun untuk penanganan gitu ya. Iya. Tawon Vespa dikenal sebagai tawon yang bersifat agresif dan berbahaya bagi manusia karena satu tawon bisa mengeluarkan sengatan lebih dari 1 kali. Untuk itu, warga diimbau waspada dan melapor ke damkar jika menjumpai sarang tawon Vespa di permukiman. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Demi mengenjot sektor pariwisata, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memperbaiki infrastruktur di puluhan desa wisata. Simak perbincangannya bersama Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jurnal Nusantara. Komporgas. Stand Up Comedy Indonesia Season 12. Segera di Kompas TV. Asik promo asik kemasan 2000. Kecap sedap kedelai hitam spesial pilihanku. Makan sedap makin mantap cuma 2.000. Beli 3 gratis 1. Kecap sedap kedelai hitam spesial, beli 3 gratis 1. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Nuvo Family Body Wash ada kemasan 10.000. 200 ml cuma 10.000. 50% lebih hemat. Perlindungan 24/7. Yuk borong, nanti kehabisan. Mah, masih ada 1 nih. Wingscare. Pembangunan berkelanjutan adalah tanggung jawab kita bersama. Ketahui realitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Serap inspirasi dari upaya di mana kita punya hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga lingkungan tetap lestari. Inovasi. Karbonnya ini lebih efisien 35 kali lebih cepat. Wow, 35 kali? 35 kali lebih cepat. Serta solusi berkelanjutan oleh individu, komunitas, maupun institusi. Ikuti Sustainasia setiap Sabtu pukul 9 pagi di Kompas TV. Mudik, momen yang selalu istimewa bagi jutaan masyarakat Indonesia. Dan setiap tahunnya, jumlah pemudik selalu meningkat. Sejauh mana kesiapan para stakeholder dalam menjamin penyelenggaraan mudik 2026 yang aman dan nyaman? Temukan jawabannya. Dan ketahui kesiapan infrastruktur serta strategi keamanan jalur darat, laut, dan udara dalam forum diskusi yang akurat, kredibel, dan inspiratif bersama para pemangku kepentingan utama permudikan. Mudik Outlook 2026, Selasa 27 Januari pukul 9:30 malam di Kompas TV. Kaya akan objek wisata alam dan budaya, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menggeber program perbaikan infrastruktur jalan secara masif. Hal ini dilakukan untuk mendorong sektor pariwisata dan juga perekonomian masyarakat desa. Tasikmalaya, kota sang mutiara dari Priangan Timur, menawarkan spektrum wisata yang lengkap. Sekitar 80 desa wisata kini sedang ditata ulang oleh pemerintah setempat. Salah satunya adalah Pantai Karangtawulan di Kecamatan Cikalong. Berjarak sekitar 90 km dari pusat kota, pantai ini menyajikan deburan ombak dan batu karang yang menawan.
Dari wisata bahari, kita beralih ke wisata budaya Kampung Naga. Desa adat di Kecamatan Salawu ini masih teguh memegang adat istiadat leluhur, hidup sederhana, tanpa listrik dan teknologi modern. Tak lupa, agrowisata Jabal Nur di Cisayong yang unik dengan ribuan kincir angin warna-warni di area camping nan hijau. Iya, jadi kalau kita di sini buka ada camping ground juga. Nah, biasanya kita hitung per orang atau enggak per tenda. Kalau per orangnya itu 35.000 per orang, cuman belum include tenda. Kalau misalkan mau dihitungnya per tenda itu bisa muat 4 orang atau sekeluarga. Ada pula Pangangonan Hill di Kecamatan Karangjaya. Bukit dengan hamparan rumput hijau yang kini disulap menjadi destinasi camping dan trekking murah meriah. Ya mungkin ya banyak sekali orang-orang yang dari kota mau ke kampung ataupun mau ke desa ya untuk menikmati wisata alamnya. Kebetulan di sini di Desa Karangjaya ada wisata Pangangonan Hill gitu kan yang menyajikan wisata alam yang masih asri dan hamparan rumput yang ideal lah untuk menikmati ataupun menghabiskan waktu di sini. Namun, seluruh potensi luar biasa ini terganjal oleh satu persoalan klasik, infrastruktur jalan yang rusak parah selama 15 tahun. Dari 1.230 km jalan kabupaten, 66% dalam kondisi rusak ringan hingga rusak berat. Dede Ibin, Kompas TV, Tasikmalaya, Jawa Barat. Lantas bagaimana perbaikan infrastruktur di Tasikmalaya? Kita akan membahasnya bersama Bupati Tasikmalaya. Di sini sudah tersambung dengan Pak Cecep Nurul Yakin. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Lantas boleh dijelaskan Pak, bagaimana arah kebijakan pembangunan infrastruktur di Tasikmalaya untuk mendukung nantinya visi Tasikmalaya sebagai destinasi wisata unggulan Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Cecep Nurul Yakin, Bupati Tasikmalaya. Alhamdulillah pagi ini bisa bergabung bersama Kompas TV. Terima kasih Edwin. Tadi apa yang disampaikan tentang kondisi Kabupaten Tasikmalaya secara alam, alhamdulillah kami Allah anugerahi alam yang begitu indah. Dari mulai dataran tinggi sampai dataran rendah. Tadi ditayangkan di gambar kami di wilayah barat. Ada wisata Jabal Nur, ada wisata kultural Kampung Naga. Di wilayah timur kita punya Pangangonan Hill. Di wilayah selatan kita punya pantai sepanjang 50,2 km. Di antaranya ada Karangtaulan, ada Sidangkerta di Cipatujah. Dan itu semua hari ini alhamdulillah dalam kondisi alamnya masih terjaga dengan baik. Tapi tentu kami sebagai pemerintah menyadari betul bahwa kekurangan kami hari ini memiliki kondisi infrastruktur yang dalam kondisi lumayan panjang tingkat kerusakannya. Kita memiliki panjang jalan panjang 1.230 km dalam kondisi rusak berat di atas 20% dan dalam kondisi rusak ringan di atas 32%. Oleh karenanya maka fokus saya setelah saya dilantik jadi bupati di tanggal 4 Juni 2025, maka fokus kami, saya dan wakil bupati adalah salah satu yang paling prioritas adalah pembangunan infrastruktur. Kami alhamdulillah kemarin di akhir tahun sesuai dengan arahan Presiden bahwa ada Impres nomor 1 tahun 2025 bahwa kegiatan anggaran APBD harus difokuskan pada hal-hal yang bersifatnya langsung melayani masyarakat. Maka kita pada saat tengah tahun didorong anggaran direlokasi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya langsung dirasakan oleh masyarakat, di antaranya dari infrastruktur jalan. Alhamdulillah kemarin akhir tahun di Desember beberapa ruas jalan sudah kita bisa perbaiki.
Di tahun 2026 ini, alhamdulillah dalam kondisi tantangan fiskal kita yang makin lumayan tertantang, kita ada pengurangan TKD sebesar 312 miliar, sehingga kami sesuai dengan regulasi yang ada, bahwa pemerintah daerah dalam sistem penganggaran bisa melakukan creative financing atau pengelolaan keuangan secara kreatif, dan alhamdulillah kami bisa mendapatkan bantuan pinjaman daerah untuk membangun infrastruktur sebanyak 32 ruas dengan kurang lebih panjang di angka 80 km, dan alhamdulillah di sisi lain kita mendapatkan bantuan dari program Impres Jalan Daerah di satu ruas yang lumayan panjang, kurang lebih di 18 km. Maka dengan itu semua kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, kami alhamdulillah hari ini fokus ke infrastruktur karena fokus ekonomi Kabupaten Tasikmalaya masih di dua sektor. Pertama sektor pertanian, yang kedua di sektor pariwisata. Di dua ini tentu selaras dengan kebijakan Pak Presiden sesuai dengan akta citanya, bahwa di akta cita kedua salah satunya adalah bagaimana mempertahankan ketahanan pangan dan bisa menggerakkan ekosistem ekonomi di dua sektor, itu sektor ekonomi hijau dan sektor ekonomi biru, dan dua-duanya ini ada di Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih Pak Edwin. Baik Pak Cecep, ini tadi kita banyak berbicara soal infrastruktur. Kalau sekarang kita bicara soal desa wisata seperti itu ya Pak. Kita tahu desa wisata itu punya banyak aspek dimensi yang harus dipenuhi. Nah ini bagaimana kemudian keberlanjutan gitu ya Pak. Pembangunan desa wisata tidak hanya terpusat di sebuah wilayah, di beberapa wilayah, tapi juga di sekitarnya juga Pak secara merata. Dan mungkin boleh dijelaskan Pak, ada berapa desa wisata Pak di Tasikmalaya sampai sekarang? Kabupaten Tasikmalaya ini seluruhnya memiliki 351 desa, dan dari 351 ini yang sudah ditetapkan menjadi desa wisata ada 80. Dan itu tersebar di wilayah barat, di wilayah timur, di wilayah utara, dan di wilayah selatan. Di wilayah barat itu wilayah sekitar Ciawi, Raja Pola, sampai ke Suryalaya, tepatnya di sekitar pesantren Abah Anom. Di wilayah barat, di sekitar Singaparna sampai ke Taraju. Di sekitar itu ada, tadi saya sampaikan, salah satunya adalah ada Kampung Naga, ada desa wisata Taraju, ada desa wisata yang di Bojonggambir, dan seterusnya. Di wilayah selatan ada di wilayah Cikalong, di wilayah Pancatengah, di wilayah Cipatujah. Di wilayah timurnya tadi ada salah satu contohnya, yaitu dengan adanya Pangangonan Hill yang ada di Karangjaya, Cineam, Manunjaya, dan seterusnya. Maka sebaran ini tentu menjadi potensi daya ungkit ekonomi yang oleh kami, pemerintah daerah, harus dibuatkan ekosistem yang terkoneksi antara satu daerah dengan yang lainnya. Nah, salah satu konektivitas itu adalah daya dukungnya dengan satu infrastruktur yang harus kami fokuskan agar bisa layak untuk digunakan oleh para wisata. Yang kedua, infrastruktur yang kami sedang dorong hari ini adalah bagaimana antara satu daerah dengan daerah lain itu harus terkoneksi dengan internet, atau sering kami sebutkan itu dengan digitalisasi. Kami hari ini selain salah satu yang tadi disampaikan infrastruktur jalan adalah infrastruktur seluruh wilayah desa yang ada di kecamatan yang 39 kecamatan dan 351 desa ini harus semuanya terakses oleh FO atau fiber optik agar semua daerah tidak ada yang blank spot. Nah, ini salah satu yang tentu kami menjadi fokus karena hari ini kita tidak bisa lagi nahan untuk tidak agile atau adaptif terhadap ekosistem digital. Baik. Kira-kira begitu Pak Edi. Baik Pak Cecep, lantas secara ringkas tadi sudah disebutkan berbagai spektrum diperhatikan, apa yang menjadi target jangka panjang untuk tadi dari industri pertanian pun juga industri wisata utamanya yang kita bicarakan pada hari ini Pak, singkat saja. Ya, jangka panjang kami tentu bahwa kami memiliki program Tasik Hejo namanya. Tasik Hejo itu bagaimana kita bisa menjaga seluruh kawasan-kawasan yang menjadi catchment area atau kawasan-kawasan menjadi tangkapan air. Dari mulai dataran tinggi kita punya program penanaman pohon di kawasan-kawasan catchment area. Kita punya sungai-sungai yang cukup besar. Di wilayah utara hulunya Sungai Citanduy. Kita ada program penanaman dan menabur biji dan bibit di wilayah hulu.
Yang kedua di wilayah tengah kita ada Salopa, di Salopa hulunya itu ada di Cineam, Karangjaya. Kita pastikan kawasan-kawasan itu harus kita jagain pohonnya dan kita tanami dengan bibit-bibit yang bisa berusia panjang. Di wilayah barat kita ada Sungai Citanduy, Ciulan. Ciulan itu arahnya dari arah Garut, melintasi ke wilayah Kampung Naga, masuk ke wilayah Singaparna, dan ujungnya ada di Kecamatan Cikalong, tepatnya di wilayah selatan. Jadi program yang kita dorong hari ini adalah bagaimana kita bisa mempertahankan agar sumber-sumber air bisa kita jaga. Dari air itu kita bisa mengaliri ke wilayah-wilayah persawahan, pertanian, dan dari air-air itu kita bisa menghidupkan kehidupan masyarakat di wilayah 3, wilayah hukum, wilayah Garut, wilayah Kota Tasik, dan wilayah Kabupaten Tasik. Baik. Tentu inilah salah satu kebijakan Kabupaten Tasikmalaya agar masyarakatnya bisa tetap bertanam dan masyarakatnya bisa tetap mempertahankan ketahanan pangan dan pada akhirnya bisa menghidupkan ekonomi masyarakat, dan diantara yang menjadi fokusnya adalah menghidupkan manfaat dari alam itu untuk menggerakkan pariwisata di lokal dan mudah-mudahan bisa menggerakkan wisata di nasional. Baik, menjaga alam untuk menjaga peradaban. Terima kasih banyak atas waktunya Bupati Tasikmalaya Pak Cecep Nurul Yakin. Selamat bertugas kembali Bapak. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, selanjutnya ada informasi yang masih dari Jawa Barat. Ada sebuah warung makan sederhana di kawasan Sekeloa, Bandung yang legendaris bagi mahasiswa di Bandung. Informasinya sesaat lagi. Breaking News Kompas TV, Saudara. Sirine polisi dan teriakan massa demo. Sejumlah tuntutan ini dilayangkan. Buntut unjuk rasa. Sangat kondusif. Bandung ini baru sampai Sementara yang di disasar oleh depan pengunjuk rasa ini DPR adalah di kantor Jawa DPR Barat. Senayan. Tadi kami lihat sudah dipukul mundur oleh Sore ini sudah harus bertemu dengan pimpinan DPR. Demonstrasi mulai memanas, saudara, karena tadinya para siswa. Breaking News Kompas TV. Aku nggak khawatir ajak anak main di luar. Ada Nuvo Family memberi perlindungan to step sehat. Dengan formula triple antibakterial, perlindungan menyeluruh 24/7. Percaya pada Nuvo Family, perlindungan 24/7. Wingscare. Masak apa ya, Bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilkos. 1.000 jadi gudame bakar Parape. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet. Beli 1 deceng gratis kotak makan. Sover Citrus baru. Ger, aromanya bikin badan segar anti-enak. Sover Citrus dari lemon oil. Ada hot lock system. Sover Citrus anti-enak, badan segar bugar. Ger. Kejahatan tak selalu terlihat, tapi kerap meninggalkan jejak. Analisa pergerakannya, kenali polanya, batasi ruangnya, kuasai informasinya, biarkan fakta bicara. Tidak ada kejahatan yang sempurna, karena semua pasti akan terungkap pada akhirnya. Dalam Borgol, ikuti pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Mau jadi komika profesional? Ikuti audisi Suci 12. Siapkan aksi terbaikmu untuk audisi langsung di Bandung. Info lengkap di Instagram Suci Kompas TV. Suci 12. Saudara, di kota Bandung, Jawa Barat, sebuah warung makan sederhana di kawasan Sekeloa tetap kokoh berdiri sejak tahun 1990-an. Bukan sekadar tempat mengisi perut, kantin Butatang telah menjadi saksi bisu perjuangan ribuan mahasiswa dari berbagai generasi. Informasi ini sekaligus menutup Jurnal Nusantara pada hari ini. Dan jangan lupa saudara, kembali diingatkan, mulai 1 Februari Kompas TV pindah channel. Satu langkah lebih dekat, satu langkah makin terpercaya. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate Kompas TV di televisi Anda di channel 11 pada perangkat TV digital atau set-top box. Saya Twin Chan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.
Menyelip di antara keramaian kawasan Sekeloa, Kota Bandung, kantin Ibu Tatang terlihat bersahaja. Namun jangan salah, di balik kesederhanaannya, warung ini telah menemani perjalanan akademisi Bandung selama lebih dari 3 dekade. Mulai dari mahasiswa ITB, Unisba, hingga Unpad di kawasan Dipati Ukur, menjadikan kantin ini sebagai destinasi utama. Menu favoritnya, telur dadar daging dan tempe mendoan hangat yang dimasak dadakan. Aroma gurih yang merebak selalu berhasil membangkitkan selera makan para pejuang skripsi. Ya soalnya di sini pertama enak, habis itu murah. Terus sebagai mahasiswa yang emang rantau tuh suka kangen masakan rumah gitu. Jadi makanya suka kesini sama teman-teman, dan kebetulan juga teman-teman suka. Lebih dari sekedar transaksi jual beli, ada ikatan kekeluargaan yang kental di sini. Ibu Tatang dikenal kerap membantu mahasiswa yang sedang kesulitan keuangan dengan memperbolehkan mereka makan terlebih dahulu dan membayar saat kiriman orang tua tiba. Itu dulu gitu kan nunggu wesel, dulu mah kan pakai wesel. Jadi belum ada kiriman, jadi suka ini dulu nunggu wesel dulu. Sekarang mah enggak, malah anak-anaknya bawa uang pakai itu tuh, ditransport sekarang. Tanpa cabang dan tanpa iklan besar, kantin Ibu Tatang membuktikan bahwa ketulusan adalah resep terbaik untuk bertahan dari tahun 1990 hingga tahun 2006 ini. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.